يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah kita sudah berada di awal-awal tahun 2022. Bagi semua orang setiap hari ya mungkin akan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Nggak harus nunggu setiap tahunnya ya pastinya. Apalagi untuk kita yang masih Alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini. Jangan sampai kita sia-siain semuanya ya. Apalagi aku pernah baca juga nih Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, maka hindarilah dirimu termasuk dalam golongan orang tersia-sia di dalam hidup. Biar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah jangan ada yang sia-sia di tahun ini. Rugi ya Ustadz Maulana kalau gitu Iya, ya. karena apa yang telah lalu adalah sejarah, apa yang kita alami sekarang adalah perjuangan, dan apa yang akan kita raih besok adalah berkah. Masya Allah. Dan untuk meraih berkah pastinya kan kita harus belajar. Iya. Untuk nambah ilmu kita. Tapi balik lagi ilmu kalau nggak diamalkan Waduh, sia-sia juga sia-sia gitu juga. kan. Nah aku pengen nanya, jamaah di rumah juga pengen nanya bagaimana nih dalam pandangan Islam nih ya. Supaya kita tidak menyia-nyiakan ilmu yang kita miliki. Jadi ilmunya itu tidak sia-sia Ustadz Maulana. Cakep. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Izin Ustaz Sam, Ustaz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah seru sekalian alam. Ketahuilah hari ini adalah hari yang mungkin kita semuanya nih berkata aku baik, aku senang, aku bahagia. Maka dari situlah awal dari kebahagiaan itu sendiri. Kenapa? Karena Allah berada dalam prasangka hambanya. Pertanyaan dari Mas Sony bagus. Dan ternyata beliau jawab sendiri loh. Apa tuh? Bagaimana cara terbaik untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki Ya. agar tidak sia-sia. Sebenarnya sudah terjawab. Oh diamalin ya? Iya itu Oh, jawabannya. gitu ya? Udah selesai Cara dong. yang terbaik untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki memasuki 4 tahap. Ilmu itu 4 tahap. Pelajari. Beda iman. Lakukan baru pelajari. Sami'na wa ta'na, pokoknya lakukan dulu. Salat dulu. Nggak usah nanya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Lakukan saja dulu. Lakukan. Kalau ilmu tanya dulu baru amalkan. Maka pelajari. Pelajari. Jangan sampai yang kita dapatkan ilmu yang maaf. Saya pinjam kata-kata ini ilmu sesat. Ilmu yang membahayakan. Ilmu yang merugikan orang. Maka pelajari ilmu itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, akan bertambah kemuliaannya bagi orang yang berilmu. Tapi ada kata-kata lagi satu, Apa beriman. Oh, beriman. Kalau cuma berilmu bertambah tanpa iman ikut bahaya. Tapi tunggu dulu pelajari.
pelajari ilmu itu. Kemudian pahami isinya. Paham nggak? Paham nggak? Oh, mohon maaf. Metode belajar saya dulu waktu sekolah di pesantren itu, aku kalau guru saya menerangkan tidak boleh, saya tidak mau. Walaupun teman lagi main, aku nggak mau. Iya. Fokus. Fokus. Sebelum guru datang, aku baca semua pelajaran. Waduh. Jadi buku-buku saya sudah atamkan semua. Enak ya Jadi duduk guru sebelah menerangkan, Ustadz saya Maulana sudah, ya. jadi guru sudah menerangkan, saya sudah tahu ini. Ini pasti. Saya apa? Kok tahu? Saya sudah baca tadi. Oh. Itu teknik. Memahami. Pahamilah. Nah, sama yang nonton di rumah. Nih ada lagi masak, ada lagi nyuci, ada lagi nyapu. Tapi ada juga duduk sambil minum kopi. Waduh gak dibagi-bagi lagi. Tunggu dulu. Ada yang lagi puasa. Kan begitu. Macam-macam yang nonton. Ya. Macam-macam yang nonton. Makanya kadang-kadang kita dapatkan hadis modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Bisa jadi sahabat ada yang datang belakang datang. Ada yang dari awal. Ya. Seperti Sayyidina Abu Hurairah itu paling rajin itu. Paling dekat dengan Nabi. Tiap pengajian ada terus. Jadi hadisnya lebih banyak. Lalu bukan saja dipelajari, bukan saja dipahami, dipelajari, dipahami, diamalkan. Oh. Dan yang terakhir supaya awet ilmunya, ajarkan ilmu itu. Ketika kita mengajarkan ilmu, maka ilmu itu awet dengan kita. Bahkan bisa jariah. Diamalkan orang kita dapat. Oh berarti aku paham nih. Berarti kalau misalnya guru aku Ya. nih Ustadz Maulana lagi jelasin, aku dengerin dulu, terus aku diem, aku perhatikan, Ya. dicerna, Ya. habis itu diamalin, Ya. kalau bisa disebarkan gitu. Disebarkan. Oh, Minimal Masya kasih Allah. anak-anak kita. Oh minimal dari anak-anak kita Iya. dulu, orang terdekat kita dulu ya. Iya, iya. Masya Allah. Iya Alhamdulillah, Iya. akhirnya aku paham. Dan yang paling aku ingat lagi tadi Ustadz Maulana bilang begini, ilmu boleh bertambah tapi jangan sampai keimanannya berkurang ya. Iya. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustadz Maulana untuk ilmunya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, masih panjang perjalanan kita, banyak lagi yang akan kita bahas. Insya Allah ilmu kita bertambah, hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Aku punya tayangan nih, momen wanita paruh baya gendong ibunya seperti bayi, bikin warganet terkesima. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Terlihat si wanita begitu kuat menggendong ibunya yang nampak lemah. Wanita itu bahkan menggunakan kain seperti tengah menggendong bayi. Si nenek nampak nyaman berada dalam pelukan anaknya. Ia juga memejamkan mata dan terus bersandar. Sedangkan sang anak tersenyum sambil mengipasi sang ibu. Warganet pun begitu terkesima menyaksikan momen mengharukan antara ibu dan anak itu. Banyak yang mendoakan dua wanita menginspirasi itu terus sehat dan bahagia. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita ya. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Jangan disia-siakan. Aku mau nanya nih, biar aku gak menyia-nyiakan orang tua aku. Alhamdulillah aku masih lengkap Ustadz Syam. Jadi aku pengen terus berbakti sama orang tua. Mungkin jamaah juga seperti itu. Bagaimana nih caranya nih, supaya kita tidak menyia-nyiakan orang tua kita. Selama kita masih bisa melihat orang tua kita Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh anak saleh yang insyaallah senantiasa berusaha menjadi anak saleh bagi kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu terbaik, termasuk di antara pintu terbaik daripada pintu-pintu surga. Subhanallah. Fa in syi'ta fa'adhi'. Kalau kamu mau silahkan sia-siakan, kata Nabi SAW. Kalau kamu mau silahkan sia-siakan dzalikal bab. Kalau kamu mau sia-siakan pintu tersebut silahkan. Tapi kalau engkau mau menjaganya silahkan juga. Jadi ternyata kita diberikan orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Jadi ada yang lahir mungkin dari orang tua lingkungan yang saleh, tapi tidak sedikit juga yang lahir daripada orang tua yang mungkin orang tuanya belum sholat sampai sekarang. Ada mungkin orang tuanya yang mungkin mohon maaf masih berdosa
terbiasa melakukan kemaksiatan sampai sekarang, tapi itu bukan pilihan kita. Allah yang menempatkan kita di sana. Kata Nabi, kalau engkau mau menjaganya, menjaga pintu tersebut silahkan, tapi kalau engkau mau menyia-nyiakan pintu surga tersebut juga silahkan. Jadi ternyata memuliakan kedua orang tua, menjadi anak saleh bagi kedua orang tua adalah hal yang menjadi pilihan kita di dunia ini. Nabi SAW memberikan kita kebebasan untuk memilih. Maka subhanallah begitu meruginya orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Karena itu adalah pintu surga yang terbaik kata baginda Nabi SAW. Daripada pintu surga yang paling mudah. Kok bisa jadi pintu surga kedua orang tua ini? Ternyata dalam Al-Quran senantiasa bersanding nama Allah SWT dengan orang tua. Bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengesahkannya dan juga berbakti kepada orang tua. Ba'da an aqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kepadaku kata Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah, disandingkan Allah dengan orang tua di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita pelajari apa yang bisa kita lakukan sementara orang tua kita masih hidup sebagai anak agar tidak menyia-nyiakannya. Satu, senantiasa berbuat kebajikan kepadanya meskipun mereka bukan orang yang bajik. Ya, senantiasa berbuat baik kepada mereka meskipun mereka bukan orang yang baik. Senantiasa berlaku berkata baik terhadap mereka meskipun mereka senantiasa berkata kasar. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, sudah menjadi kewajiban bagi anak. Kepada orang tua yang kurang mampu, maka anak senantiasa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu. Maka termasuk di antara kebaikan yakni memberi nafkah kepada orang tua yang tidak mampu sementara anaknya memiliki kecukupan. Kemudian perkataan yang baik, perlakuan yang baik, merendah di hadapan keduanya itu termasuk daripada tidak menyia-nyiakan kedua orang tua. Baik, Masya Allah, ternyata kita disuruh milih ya, mau nyanyain apa mau nyayangin gitu ya. Bahkan dalam hadisnya itu disebutkan, au kama qala Nabi, itu disebutkan kalau mau sia-siakan duluan. Oh ya Allah. Menyia-nyiakan itu duluan disebutkan gitu. Ya. Kalau mau menyia-nyiakan silahkan. Silahkan. Tapi kalau kita sih nggak mau kehilangan pintu surganya Oh, ya. iya. Ya Allah. Masya Allah, terima kasih Tasya Siap. untuk penjelasannya. Siapa sih yang mau kehilangan pintu surga kita? Masya Allah, selagi ada kesempatan makanya sayangin orang tua kita. Jangan cuma harta doang yang disayangin. Dikumpulin, kebanyakan kan kayak gitu. Harta dikumpulin, digunainnya buat antaran aja deh gitu kan. Sebenarnya harta juga bisa menjadi sia-sia ya Ustadz Bani ya. Betul, betul. Cara supaya kita tidak menyia-nyiakan harta seperti apa sih? Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz Bani. Terima kasih Mas Soni, mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Besok hari kiamat jangankan kita lari, jangankan kita menghindar, geser kaki aja nih, itu nggak bisa. Hatta yus'al an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 hal dan dia bisa menjawabnya. Tergantung kalau jawabannya sesuai apa yang Allah kehendaki, dia menggeser kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, apa ya? Terbata-bata, nggak tahu apa yang mesti dia jawab, atau dia menjawab tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bergeser dia tapi menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 4 pertanyaan inilah yang selalu menjadi barometer kita nih untuk mengukur introspeksi, muhasabah setiap hari, terutama di awal tahun tadi nih sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama tentang jatah hidupnya di dunia, an umrihi fima afnah. Kesempatan hidup di dunia untuk apa dihabiskan. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang badannya, fisiknya, dari ujung rambut sampai mata kaki. Dipakai untuk apa? Kaki kemana melangkah, tangan untuk apa dia gunakan, mata apa yang dia lihat, telinga apa yang dia dengar. Ditanya besok hari kiamat. Dan yang ketiga adalah an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Nah ini dia, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Masya Allah. Dan yang keempat, an ilmihi ma'amil lebih, tentang ilmunya,
Untuk apa diamalkan? Nah, tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah tentang ilmu. Nah sekarang harta, menarik. Yang lain satu pertanyaannya, harta itu 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapat, dengan cara seperti apa? Dengan cara yang halalkah? Dengan cara yang baikkah? Adakah hak orang yang diambil di sana? Atau jangan-jangan saya bukan yang haram Ustadz. Juga tidak ada hak orang lain yang saya ambil. Tapi males-malesan. Ah pasti digaji, nyantai aja kerjanya. Jangan-jangan itu termasuk yang ditanya besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lalu fima anfaqah. Kemana dia belanjakan? Boleh jadi dia belanjakan kepada yang haram, nauzubillah min dzalik. Atau dia belanjakan untuk foya-foya. Saya enggak haram, tapi dipakai untuk foya-foya. Atau sebaliknya, dibelikan sesuatu yang dia sendiri enggak pakai. Banyak gitu, mohon maaf, nauzubillah min dzalik. Maaf sekali. Ada sebagian kita itu yang senang mengoleksi sesuatu tapi enggak untuk dipakai. Tidak untuk digunakan, itu kan jadi sia-sia tuh. Ada yang beli rumah, sekian rumahnya 5. Padahal kan nggak mungkin dia tidur di 5 tempat. Pasti di salah satu aja tuh. Apa akibatnya? Rumah ini rusak sampai hancur. Pertama. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang nggak sanggup beli rumah. Kenapa? Harganya melambung tinggi. Kenapa terlalu melambung tinggi? Karena banyak orang beli rumah, cuma dikumpulin, ditaruh sampai rusak. Harga kan jadi naik. Kasian dong. Nah, jadi gak bermanfaat. Jadi sia-sia tuh. Maka ayo kita gunakan. Manfaatkan. Ustadz, tapi kan saya sudah punya rumah yang lain. Yang sudah Anda beli bukan gak boleh. Silahkan boleh untuk investasi. Tapi daripada dia rusak, kan bisa diwakafkan. Kan bisa dikontrakin. Saya udah gak butuh uang Ustadz. Duit saya banyak. Hasil kontrakannya buat anak yatim. Buat pembangunan masjid. Buat sekolah. Buat mendidik orang-orang yang kurang mampu untuk sekolah. Dan seterusnya. Bisa digunakan sehingga tidak ada lagi harta yang sia-sia. Kenapa? Karena besok hari kiamat kita ditanya setiap harta yang kita punya. Dan gak harus kaya karena setiap kita pasti punya harta. Minimal baju yang kita pakai itu harta. Makanan yang kita makan itu harta. Semuanya akan ditanya. Mudah-mudahan selamat besok. Alhamdulillah. 70%. Ustadz Bani makasih, makasih Ustadz Bani, makasih. Langsung aku aplikasi ini, alhamdulillah 70% dapat diskon. Beli vitamin, Nah, biar gak sehat. jelas lagi nih. Gak jelas nih pagi-pagi nih, bikin kaget aja nih orang nih. 70% diskon. Apanya? Ustadz Bani bilang jangan sia-siain harta, aku cari diskonan. Biar hartanya La gak habis. ilaha illallah. Kesehatan penting loh, vitamin 70% kapan lagi? Ya Allah, Percuma juga. Pagi-pagi dapat Tubuh kuat, tubuh sehat. Percuma juga kalau sia-sia. Loh kok sia-sia kan investasi buat masa Lah, depan. bisa aja jadi sia-sia. Jalan-jalan ke Malaysia. Cakep. Sudah lelah masih ceria. Cakep. Penasaran apanya yang sia-sia? Apanya? Setelah yang satu ini aja ya. Ya, kalau gitu jangan kemana-mana, jamaah Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apanya yang sia-sia 70%? Pantun.